Kisah Asyabul Sabti, kaum yang dikutuk jadi kera. Kenapa bisa begitu? Pernah dengar kisah kaum yang dikutuk jadi kera? Mereka bukan dongeng, bukan mitos, tapi nyata terjadi. Ini adalah kisah tentang kaum yang membangkang perintah Allah, terus berbuat curang, sampai akhirnya mendapat azab mengerikan. Gimana ceritanya? Kok bisa mereka dikutuk jadi kera? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Jangan lupa support terus dengan subscribe. Aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan video menarik lainnya. Tulis di kolom komentar dari daerah mana kalian nonton. Asyabul Sabti adalah sebuah kelompok dalam sejarah Bani Israel yang tinggal di sebuah kota pesisir yang subur dan kaya. Kota ini memiliki sumber daya alam yang melimpah. Salah satunya adalah ikan-ikan di laut sekitarnya. Allah memberikan mereka segala yang mereka butuhkan untuk hidup nyaman. Bahkan bisa dibilang mereka sangat berkecukupan. Namun, Allah memberikan ujian kepada mereka untuk menguji ketaatan mereka. Ujian itu berupa larangan berburu ikan pada hari Sabtu. Bagi mereka yang benar-benar beriman, ini adalah ujian besar. Karena Sabtu adalah hari yang seharusnya dijadikan waktu ibadah, bukan untuk berbisnis atau bekerja. Allah menginginkan mereka untuk fokus beribadah dan mematuhi perintahnya, dengan menjadikan hari Sabtu sebagai hari yang suci. Meskipun terlihat sederhana, larangan ini sebenarnya adalah ujian tentang seberapa jauh mereka bisa mengendalikan diri dan menghindari godaan duniawi. Mengapa Allah memilih hari Sabtu? Karena hari Sabtu adalah hari yang mereka anggap sebagai hari libur dan bersantai. Sebuah waktu yang mungkin bagi mereka adalah waktu untuk bersenang-senang. Namun, ujian ini justru menunjukkan sejauh mana mereka bisa menjaga kesucian hari tersebut, bukan hanya dari perbuatan buruk, tetapi juga dari kecenderungan untuk mengambil jalan mudah. Allah memberikan ujian yang sangat menarik dalam kisah ini, yaitu dengan cara menghadirkan ikan-ikan yang melimpah di sepanjang pantai pada hari Sabtu. Ikan-ikan ini muncul seolah-olah Allah menguji mereka dengan godaan yang sangat nyata dan menggoda. Setiap Sabtu, ikan-ikan tersebut tampak berkumpul di dekat pantai. Tampaknya memberi mereka peluang yang sangat besar untuk menangkapnya. Bayangkan, Anda sedang melihat banyak ikan segar yang sangat mudah ditangkap, tetapi Anda tahu itu adalah pelanggaran aturan. Inilah godaan yang sangat besar. Ikan-ikan itu hanya muncul pada hari Sabtu dan tidak ada pada hari lainnya, yang membuat banyak orang berpikir, kenapa Allah menghalangi kita untuk mengambilnya? Bukankah ini kesempatan emas? Sebagian besar orang mungkin akan tergoda untuk mengambil ikan tersebut, merasa bahwa Allah tentu saja akan memaafkan mereka, karena mereka hanya ingin memenuhi kebutuhan hidup. Namun, ujian ini bukan hanya tentang mencari ikan, tetapi tentang kesetiaan mereka terhadap perintah Allah meskipun godaan duniawi datang begitu kuat. Ikan-ikan itu datang pada hari yang dilarang, dan ini adalah kesempatan bagi mereka untuk menunjukkan bahwa mereka lebih mencintai perintah Allah daripada kenikmatan duniawi yang sesaat. Ketika ikan-ikan itu muncul di hari Sabtu, banyak dari mereka yang tidak bisa menahan godaan. Alih-alih mematuhi aturan Allah, mereka mulai mencari cara untuk mengakali aturan tersebut. Mereka berpikir bahwa dengan cara-cara tertentu, mereka masih bisa mendapatkan ikan tanpa terlihat melanggar perintah Allah. Mereka mulai menggali lubang-lubang di sepanjang pantai dan menciptakan saluran air yang mengarah langsung ke perangkap ikan. Dengan cara ini, mereka berharap bisa menangkap ikan-ikan itu tanpa terlihat melanggar aturan yang sudah diberikan oleh Allah. Ini adalah tindakan licik yang mencoba untuk mencari celah dan menyiasati aturan yang telah ditetapkan. Mereka sepertinya merasa cerdas karena bisa mengelabui aturan. Namun sebenarnya mereka sedang menipu diri mereka sendiri. Mereka berpikir bahwa Allah tidak akan tahu, atau mungkin merasa bahwa selama mereka tidak langsung menangkap ikan di hari Sabtu, mereka tidak akan dihukum. Padahal, yang mereka lupakan adalah bahwa Allah Maha Melihat, dan tidak ada yang bisa disembunyikan darinya. Taktik mereka menunjukkan betapa mereka lebih mempercayai akal mereka sendiri daripada mematuhi perintah Allah. Ini adalah refleksi dari sifat sebagian orang yang lebih suka mencari cara mudah dan licik untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Padahal pada kenyataannya itu adalah pelanggaran terhadap aturan yang lebih besar yang mengatur kehidupan mereka. Allah tidak tinggal diam atas pembangkangan mereka.
Sebagian kecil dari kaum ini mungkin merasa bersalah dan berusaha untuk menegur mereka yang melakukan kecurangan. Namun mayoritas justru memilih untuk tetap membangkang dan tidak mendengarkan nasihat. Mereka tetap berusaha untuk melakukan hal yang dilarang dengan mencari cara untuk mengelabui aturan Allah. Akibatnya, Allah menurunkan azab yang sangat mengerikan bagi mereka. Dalam semalam, mereka yang durhaka itu diubah menjadi kera. Mereka tidak hanya berubah bentuk, tetapi juga menjadi makhluk yang terhina dan dikucilkan dari masyarakat. Mereka tidak lagi memiliki kehormatan dan hidup dalam keadaan seperti itu hingga akhirnya binasa. Azab ini adalah bentuk hukuman yang Allah berikan kepada mereka yang tidak hanya melanggar perintahnya, tetapi juga berusaha mengelabuinya. Mereka yang memilih untuk mengikuti hawa nafsu dan terus mencari jalan pintas, akhirnya harus menanggung akibatnya. Mereka yang mengira bisa menipu Allah, justru menjadi contoh nyata bahwa tak ada yang bisa lolos dari hukumnya. Azab yang turun kepada mereka adalah pelajaran yang sangat jelas bahwa Allah tidak akan membiarkan umatnya yang ingkar tanpa hukuman. Ini adalah pengingat bagi kita semua, bahwa setiap perbuatan kita selalu tercatat, dan kita harus bertanggung jawab atas segala tindakan yang kita ambil. Kisah Ashabul Sabti mengandung banyak pelajaran yang bisa kita ambil untuk kehidupan sehari-hari. Pertama, kita diajarkan untuk selalu taat kepada Allah, tidak peduli seberapa besar atau kecil ujian yang datang kepada kita. Ketika Allah memberikan perintah, itu adalah untuk kebaikan kita, meskipun kita mungkin tidak langsung mengerti alasan di baliknya. Seperti dalam kasus ini, larangan berburu ikan pada hari Sabtu tidak hanya untuk menguji mereka, tetapi juga untuk mengingatkan kita bahwa kita harus bisa mengendalikan diri dan tidak terjebak dalam godaan dunia. Kedua, kita belajar untuk tidak mencari celah atau cara untuk menghindari perintah Allah. Banyak orang yang merasa bisa mengelabui aturan, tetapi Allah selalu tahu apa yang kita lakukan. Ketika kita mencoba mencari jalan pintas atau berusaha menipu aturannya, kita sebenarnya sedang menipu diri kita sendiri. Ketiga, kisah ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga hati agar tidak tergoda oleh dunia yang seringkali tampak menarik namun bisa menyesatkan. Seperti halnya ikan yang menggoda mereka untuk melanggar aturan, banyak sekali godaan dalam hidup kita yang tampaknya menyenangkan. Tetapi jika kita mengikuti hawa nafsu tersebut, kita akan menyesal di kemudian hari. Terakhir, kita diingatkan bahwa ketaatan kepada Allah adalah hal yang harus kita jaga dengan sungguh-sungguh, karena setiap perbuatan kita akan ada pertanggungjawabannya di akhirat. Allah tidak pernah memberi ujian yang terlalu berat bagi kita, dan Dia selalu memberi jalan keluar bagi setiap kesulitan yang kita hadapi. Pertanyaan besar yang sering muncul dalam kisah Ashabul Sabti adalah mengapa Allah menguji mereka dengan larangan berburu ikan di hari Sabtu? Kenapa tidak ada ujian lain yang lebih mudah? Sederhananya, Allah menguji mereka untuk melihat apakah mereka benar-benar bisa menjaga kesucian hati dan taat kepada perintahnya, meskipun banyak godaan di sekeliling mereka. Allah tidak membutuhkan apapun dari hambanya, namun ujian seperti ini merupakan cara bagi Allah untuk membersihkan hati umatnya dari kecenderungan untuk mengikuti hawa nafsu. Allah tahu bahwa manusia cenderung tergoda oleh apa yang tampak baik dan menguntungkan di dunia ini, tetapi ujian ini mengingatkan mereka untuk selalu menempatkan perintahnya di atas segalanya. Bahkan, ketika sesuatu itu tampak sangat menguntungkan, jika itu melanggar aturan Allah, maka kita harus bisa menahan diri dan tetap memilih jalan yang benar. Allah mengingatkan kita bahwa dunia ini hanya sementara, dan taat kepadanya adalah yang abadi. Ujian ini juga menunjukkan bagaimana kita seringkali terlalu fokus pada hal-hal duniawi, padahal Allah menginginkan kita untuk memperhatikan kehidupan akhirat lebih dari apapun. Maka dari itu, Allah menurunkan ujian seperti ini untuk membuktikan siapa yang benar-benar ikhlas dalam menjalankan perintahnya, dan siapa yang lebih mementingkan kepentingan duniawi. Tidak semua orang dalam kelompok tersebut memilih untuk melanggar perintah Allah. Ada sekelompok orang yang tetap teguh pada iman mereka, memilih untuk mematuhi perintah Allah meskipun mereka melihat bahwa banyak orang yang melanggar aturan tersebut. Mereka adalah orang-orang yang menunjukkan keberanian moral dan ketaatan yang luar biasa dalam menghadapi godaan besar ini. Mereka tidak mencari alasan atau mencari cara untuk menghindari ujian ini. Dalam menghadapi kesulitan, mereka justru semakin memperkuat keyakinan mereka pada Allah.
Kelompok ini menjadi contoh bagi kita bahwa keteguhan iman tidak harus selalu mudah. Tetapi melalui ujian-ujian berat seperti ini, kita bisa melihat siapa yang benar-benar setia kepada Allah. Mereka yang tidak tergoda oleh kecenderungan untuk mencari keuntungan duniawi, menjadi teladan bagi kita semua, tentang pentingnya menjaga keikhlasan dalam beribadah dan bertindak. Kelompok ini juga menunjukkan bahwa meskipun kita hidup di tengah lingkungan yang penuh dengan godaan, kita tetap bisa menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Dengan keteguhan hati, kita akan diberikan jalan keluar, dan Allah akan selalu mendampingi orang-orang yang beriman dan taat kepadanya. Kita belajar bahwa hidup tidak selalu tentang apa yang kita lihat dan peroleh di dunia ini, tetapi tentang bagaimana kita menjalani kehidupan ini dengan penuh ketaatan kepada perintah Allah, walau kadang jalan itu penuh dengan tantangan. Azab yang Allah turunkan kepada Asyhabul Sabti memberikan pelajaran yang sangat penting bagi kita. Setelah mereka mendapatkan hukuman yang sangat berat, yaitu diubah menjadi kera, mereka hidup dalam keadaan yang sangat hina. Mereka tidak lagi menjadi manusia yang mulia, tetapi makhluk yang diasingkan dari masyarakat mereka. Hal ini adalah bentuk pelajaran bagi kita bahwa pelanggaran terhadap aturan Allah tidak hanya akan membawa dampak sementara, tetapi juga bisa mempengaruhi kehidupan kita dalam jangka panjang. Allah mengingatkan kita untuk tidak meremehkan segala perbuatan kita, bahkan jika kita merasa bahwa kita bisa menyembunyikan atau mengelabui aturannya. Perubahan yang terjadi pada Asyhabul Sabti menjadi contoh yang jelas bahwa kita tidak bisa menipu Allah. Kita bisa saja mengakali aturan manusia, tetapi Allah Maha mengetahui dan tidak ada yang bisa menghindar dari ketetapannya. Perubahan ini juga menunjukkan betapa pentingnya menjaga integritas dalam hidup kita. Mengikuti aturan yang telah Allah tetapkan bukan hanya untuk keuntungan kita di dunia, tetapi untuk kebaikan kita di akhirat. Dengan mematuhi perintahnya, kita menunjukkan bahwa kita memilih jalan yang benar, jalan yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan di sisinya. Azab ini menjadi pengingat bagi kita bahwa tidak ada yang bisa lolos dari hukuman Allah jika kita terus-menerus melanggar aturannya. Kisah Asyhabul Sabti juga mengajarkan kita bahwa setiap ujian yang datang dari Allah pasti mengandung hikmah. Allah tidak pernah memberikan ujian yang tidak sesuai dengan kemampuan hamba-Nya. Jika Allah menurunkan ujian, itu pasti ada alasan dan tujuannya, yang mungkin tidak kita pahami langsung. Allah Maha Bijaksana dalam setiap perbuatannya. Ujian yang diberikan kepada Asyhabul Sabti bukan hanya untuk mereka, tetapi untuk kita semua agar kita bisa mengambil pelajaran dan menghindari kesalahan yang sama. Ujian ini mengingatkan kita tentang pentingnya taat kepada Allah, tidak hanya saat keadaan baik, tetapi juga saat godaan datang begitu kuat. Allah menguji hamba-Nya untuk melihat siapa yang benar-benar ikhlas, dan siapa yang lebih mengutamakan dunia daripada perintah-Nya. Dengan ujian ini, Allah menginginkan kita untuk memperbaiki diri dan kembali kepadanya dengan penuh penyesalan dan kesadaran. Kita juga diingatkan bahwa dunia ini hanyalah ladang ujian, dan yang terpenting adalah bagaimana kita menjalani hidup ini sesuai dengan perintah-Nya. Setiap ujian adalah kesempatan untuk memperbaiki diri dan meningkatkan ketakwaan kita, dan hanya dengan taat kepadanya kita akan memperoleh keberkahan dalam hidup. Kita juga diajarkan untuk tidak mudah tergoda oleh dunia yang penuh dengan rayuan, dan untuk selalu mengingat bahwa hidup yang sesungguhnya adalah kehidupan di akhirat. Kisah Asyhabul Sabti bukan hanya cerita yang terjadi di masa lalu, tetapi juga relevansi yang sangat besar untuk kehidupan kita sekarang. Kita seringkali dihadapkan pada godaan yang tampaknya sangat menguntungkan, tetapi sebenarnya melanggar aturan Allah. Seperti halnya ikan yang muncul pada hari Sabtu, kita seringkali tergoda oleh sesuatu yang kita anggap bisa membawa keuntungan sementara. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa saja tergoda untuk memilih jalan pintas atau mengambil sesuatu yang haram karena alasan kebutuhan atau keinginan. Namun, melalui kisah ini kita diajarkan untuk selalu mengutamakan ketaatan kepada Allah, meskipun tampaknya dunia menawarkan banyak kenikmatan yang bisa kita raih dengan cara yang salah. Ketika kita memilih untuk taat kepada Allah, kita tidak hanya memperoleh kebaikan dunia, tetapi yang lebih penting adalah kita mendapatkan keberkahan dan balasan yang lebih baik di akhirat. Kisah ini juga mengingatkan kita untuk tidak mudah tergoda oleh cara-cara curang atau licik dalam mencari solusi. Sebagaimana Allah menghukum mereka yang berusaha menipunya,
kita juga diingatkan untuk tidak mencari celah untuk menghindari perintahnya. Sebaliknya, kita harus memilih jalan yang benar meskipun itu mungkin lebih sulit. Karena pada akhirnya Allah akan selalu memberikan jalan keluar bagi mereka yang benar-benar taat. Gimana menurut kalian kisah ini? Pernah dengar sebelumnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya makin banyak yang tahu kisah luar biasa ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.